Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sahabat-Sahabat. Teman-teman pernah gak sih ngerasain apa yang dinamakan dengan jatuh cinta? Gue yakin teman-teman semuanya pernah ngerasain apa yang namanya jatuh cinta. Dan biasanya jatuh cinta itu erat kaitannya dengan apa yang namanya patah hati. Di sini mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain patah hati. Ya, gak enak ya rasanya. Patah hati karena pasangan itu benar-benar gak enak. Rasanya kayak kita kehilangan sesuatu. Entah itu karena pasangan itu pergi meninggalkan kita, atau kita memang sepakat untuk berpisah. Atau bahkan bisa jadi karena dia yang kita suka ternyata nggak punya perasaan yang sama dengan kita. Ya, jatuh cinta bertepuk sebelah tangan. Itu juga menyebalkan, bukan? Apapun itu bentuk jatuh cintanya, yang jelas patah hati akan selalu jadi pengalaman yang menyebalkan. Dia bisa datang dengan banyak bentuk, dengan atau tanpa alasan yang jelas. Semuanya sama-sama menyakitkan, dan mungkin juga bisa menyebabkan trauma bagi sebagian orang. Dan dia bisa datang dengan cara yang paling tidak bisa kita inginkan. Apapun itu, gue pengen teman-teman ingat bahwa patah hati itu bukanlah segalanya. Dia itu hanyalah sebuah proses dalam hidup kita. Yang mana ketika kita berhasil melewati proses ini, itu akan menjadi pengalaman yang berkesan dalam hidup kita. Dan seperti halnya dengan pengalaman-pengalaman lain, pengalaman pertama itu akan menjadi yang paling menyakitkan. Ya, pengalaman pertama patah hati. Mungkin itu bakal jadi pengalaman yang paling sulit untuk dilewati. Dan setelah kita melewati pengalaman-pengalaman berikutnya, itu akan menjadi lebih mudah. Hanya saja kadang kita lupa bahwa dalam keadaan patah hati kita itu terluka. Dan hal yang menyebabkan kita merasa sulit untuk melanjutkan proses adalah karena kita tidak mau melepaskan hal yang membuat kita terluka. Ya, kadang kita sebegitu sayangnya dengan seseorang sampai bahkan kita lupa bahwa ternyata ya dia bukanlah orang yang ada dan selalu di samping menemani kita hidup, melainkan dia adalah proses. Dia adalah orang yang menjadi bagian dari proses kita untuk belajar, untuk berkembang dalam hidup ini. Ya, karena untuk menjadi sembuh, yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus bisa melepaskan penyebab luka itu sendiri. Tapi sayangnya hal itu berat untuk dilakukan. Dia yang sebelumnya ada dan sangat dekat dengan kita, dan mungkin dia sebelumnya menjadi bagian dari keseharian kita, dan sekarang dia bukanlah siapa-siapa lagi, bukanlah bagian dari kehidupan kita, bukan bagian dari keseharian kita lagi. Susah gak sih buat kita untuk melepas sesuatu yang sebelumnya itu berperan begitu penting, yang sebelumnya dia itu ada dalam keseharian kita? Itu susah gak sih?
Susah banget loh. Atau seenggak-enggaknya itu bikin kita nggak nyaman dalam prosesnya. Tapi sayangnya hal ini adalah hal yang harus dilakukan kalau seandainya kita masih mau bergerak maju. Ya, penyebab luka itu harus pergi. Kita harus bisa melepaskan seseorang yang sebelumnya kita sayang. Karena selama dia ada, selama dia masih menyebabkan luka, waktu tidak akan bisa menyembuhkan hati kita yang terluka. Dan bahkan mungkin hati kita semakin terluka dengan seiring berjalannya waktu apabila kita belum bisa melepaskannya. Jadi yang pengen gue sampaikan di sini adalah patah hati itu adalah hal yang wajar. Itu adalah sebuah proses. Dan di saat kita mengalami patah hati, tugas kita hanyalah untuk bisa rela melepasnya. Dan biarkan waktu menyembuhkan luka yang ada pada hati kita. Kita bisa kok jalan lagi. Kita bisa bangkit lagi. Kita bisa move on. Karena kita gak pernah tahu takdir apa yang ada di balik semua ini. Tapi yakinlah bahwa takdir Tuhan itu akan selalu bagus, akan selalu indah. Dan yang perlu kita lakukan adalah yakin dan terus berjalan. Mengikhlaskan sesuatu yang itu bukanlah untuk kita. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat tidur dan semoga mimpi indah.